Ketika ada benang kusuk di kepala kita, hadir agama untuk mengurainya. Betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menjadikan agama sebagai pelipur laranya. Tak terbayangkan betapa damai hidupnya. Apakah kita harus beribadah tanpa henti? Apakah kita harus menapaki jalan seorang musafir yang belajar dari kisah perjalanannya? Jika memang itu yang harus dilakukan agar khasanah ilmuku bertambah. Jika memang itu yang harus dilakukan agar aku dapat merasa dekat dengan Allah, maka perjalanan ini bukan sesuatu yang harus diragukan. Pak, kita jalanin aja dulu, nanti juga kita jadi kebiasaan. Iya, maaf ya udah ngeraguin kamu. By the way, udah ada persiapan mudik belum? Oh, tenang aja, biasanya sih aku sama keluarga naik kendaraan pribadi ya. Sayangku, kalau mudik tuh mendingnya pakai transportasi umum. Pertama, itu tuh lebih aman. Kedua, bisa ngurangi macet. Ketiga, udah ada program dari pemerintah yang bikin mudik gratis. Dan yang terakhir, itu tuh kita tinggal duduk manis aja, udah nyampe deh ke kampung. Oh, tapi tenang aja, biasanya tuh kalau keluarga aku emang naik kendaraan pribadi karena emang udah tradisi ya. Dan juga kita pasti udah cek kok dari kesehatan mental, fisik maupun kesehatan kendaraannya, pasti udah fit. Alhamdulillah deh kalau gitu, tetap waspada ya di jalan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tadi aku dengar pada mau mudik ya? Iya. Oh, kalau gitu hati-hati ya Kak ya nanti mudiknya. Oh iya. Yaudah aku duluan ya Kak ya. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, ternyata kebaikan selama bulan Ramadan perlahan menjadi kebiasaan yang baik untuk kita. Jika saja Ramadan bertahan lebih lama, mungkin setahun penuh akan banyak kebiasaan baik baru yang tercipta. Waktu di bulan Ramadan rasanya berlalu begitu saja. Tanpa disadari, bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Di saat seperti inilah,
Aku takut bahwa ibadahku belum maksimal di bulan yang suci ini. Sekarang bukan waktunya untuk merasa bimbang. Sebaiknya aku mencari cara untuk memaksimalkan ibadahku di bulan Ramadan yang tersisa. Ya Allah, Ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas kemurahan-Mu kepada hamba untuk dapat melalui Ramadan-Mu ini. Alhamdulillah Bang, hari ini cair THR. Waduh, makin pusing aja nih. Bayar kontrakan, beli baju istri, beli baju anak, bayar codian barang. Yalah Bang, itu mah urusan nanti, pakaian mah. Yang penting mah tetap semangat beribadah. Tetap aja nih butuh kebutuhan, mau lebaran, beli barang, beli baju istri, beli baju anak. Yalah Bang, itu mah urusan nanti. Yang penting mah ibadah, yang semangat. Kalau urusan baju seragam mah gampang, itu mah urusan nanti. Isi Mas. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Apa kabar, Adinda? alhamdulillah baik, Prof. Prof, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dari mana tadi nggak kelihatan? Iya, Prof. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu Prof. Padahal tidak berjanji bertemu Iya. ya, Prof ya. Ini saya lagi ngontrol, ini kan banyak yang tamu-tamu kita ini. Iya, betul. Padat sekali. Masya Allah, Gimana? senang sekali, Nisa Prof. ya? Alhamdulillah, Prof. Nisa namanya kan? Iya, Nisha, Iya, Prof, iya, iya. betul. Kalau misalnya Prof bertemu dengan saya, pasti Prof sudah tahu ya, Prof ya, bahwa saya pasti memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya suka. Anak yang cerdas begitu banyak bertanya ya. Gimana? Apalagi di kesempatan sekarang ini, Prof, yang tidak berjanji ketemu, tiba-tiba bertemu langsung. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih, Prof, yang mungkin sekarang ini saya lagi bimbang ya, Prof ya. Saya tuh khawatir, Prof. Saya takut bahwa saya ini tidak memaksimalkan ibadah saya di bulan Ramadan ini, Prof. Kita bisa berjalan di masjid ini, ada orang yang lumpuh pakai kursi roda, ada orang yang matanya buta, ada orang yang budek. Nah, mau nggak kita seperti itu? Itu nggak tak bernilai itu. Mau dibayar 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, biji mata ini hilang, nggak mungkin. Maka itu jangan kita melupakan Allah dalam keadaan kondisi kita sedang fix. Itu semuanya gratis dari Allah. Oksigen yang kita hirup ini gratis kok, ya kan? Masya Allah, COVID berangkat meninggalkan kita, bulan suci Ramadan kita bisa leluasa melakukan ibadah, itu juga Masya Allah. Nah, yang paling penting juga buat kita adalah Indonesia ini kan menjadi negara tumpuan wisata Ramadan. Jadi banyak sekali datang dari luar negeri ya untuk beribadah di Indonesia. Kenapa? Karena tempat wisata Ramadan paling indah itu Indonesia katanya. Masya Allah, iya betul Jadi, betul sekali, Prof. Bukan main ya. Masjidnya ramai, medianya juga bersahabat, bahkan sampai mal-malnya pun juga ya pakai kerudung, walaupun non muslim. Dan yang paling penting restoran itu pada tutup, hanya ada penutupnya hitam-hitam itu ya. Di negara lain mana ada seperti itu kan. Jadi itu bukti toleransi kita itu. Karena itu saya kira kita bersyukur sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Islam Indonesia bisa kita sampai mencicipi bulan Ramadan dengan begitu tenang. Bandingkan negara lain, dia nggak bisa menikmati Ramadannya, masih perang saudara dan seterusnya. Alhamdulillah ya, Prof ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi saya, berarti Nabi saja tuh tidak merasa puas ya, Prof ya. Oh, Jadi iya. suatu hal yang positif jika kita memang merasa kekhawatiran jika kita tidak maksimal dalam beribadah. Iya, betul. Oke, oh ya, Prof. Apakah kita menjadi manusia itu menjadi lebih baik saat kita memaksimalkan ibadah gitu? Bisa dikatakan manusia tuh menjadi lebih baik gitu kalau kita memaksimalkan ibadah. Iya. Semakin maksimum kita melakukan pengabdian kepada Allah, maka itu semakin maksimum kita juga mendapatkan penghargaan dari langit, dari Allah dan para malaikat ya kan. Jadi jangan beragama, jangan melakukan ketaatan
secara sembrono, acak-acakan, apa adanya, seadanya. Enggak. Kita pakai pakaian seperti Anda kan, baju bersih, datang ke rumah Allah ya kan. Kita menutup aurat. Jangan masa pakai baju oblong, baju kaos oblong. Masa pakai training spak yang biasanya dipakai olahraga, dipakai ke masjid. Ya kita pakai inilah yang pantas untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saya mohon betul kepada kita para jamaah dimanapun juga berada, kalau datang berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ada kan ayatnya itu khususnya takum dakul masjid. Pakailah pakaian yang paling bagus untuk kalian itu kalau Anda akan berkunjung ke masjid. Nah, kita masuk ke mall pakai baju dandanan, masuk ke gedung pengantin, masuk ke salon sebelumnya. Giliran ke masjid, ke rumah Allah itu ya seadanya. Nah, jadi itu himbauan saya. Justru kita harus hormat itu kepada Allah. Kita mengunjungi rumahnya pakai pakaian yang santun, pakai pakaian yang bersih, ya kan? Harus santun ya Prof ya, harus bersih ya. Iya. Karena kita kalau ke mall aja itu memakai pakaian yang rapi, yang bagus gitu. Apalagi ke rumah Allah ya Prof ya. Iya. Oh ya Prof, tapi ada nggak sih Prof yang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, dan seperti apakah sih orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Orang yang paling merugi itu ialah orang diberi karunia Ramadan tapi tidak digunakan Ramadannya dengan baik. Seluruh Nabi berdoa, ya Allah, kalau bisa kami hidup kembali menjadi umat Nabi Muhammad, tidak perlu membawa ajaran kami. Kenapa? Karena di situ ada bulan Ramadan. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad nggak ada bulan Ramadannya, nggak ada Lailatul Qadarnya. Nah, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, masa tidak memanfaatkan? Rugi dong kita kan. Maka itu para pemirsa, mumpung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mumpung kita menjadi hidup yang sehat seperti ini, mari kita manfaatkan waktu ya sebaik-baiknya. Banyak orang yang mau beribadah di masjid nggak bisa loh seperti di luar negeri sana tuh. Kita Indonesia mau itikaf seperti apapun, nggak perlu ada satpam yang ngawal, nggak perlu ada security, nggak perlu dikawal orang tuanya. Masuk ke Istiqlal itu coba lihat saudara-saudara kita itu. Ada yang dari Lampung, ada dari Bengkulu, ada yang dari Jawa. Dia datang ke Istiqlal ini kan untuk itikaf. Untuk apa mereka ke itikaf? Ya mereka merasakan ketenangan, penceramahnya profesional, bagus ya kan. Alhamdulillah. Di sini masih banyak orang ya. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Ahmad Rafiq. Siap. Buka sampai jam berapa? Saya 1 malam. Ya, jadi para pemirsa, inilah toko di belakang layar ini. Siap. Jadi jangan memandang kecil peranan Pak Satpam kita. Dia bertanggung jawab untuk keamanan, kenyamanan, ketentraman seluruh jamaah kita di sini. Kita punya 160 CCTV yang akan memudahkan tugasnya Pak Satpam. Jadi di sini cukup mengontrol CCTV-nya. Kalau ada laporan tinggal pakai handy talkie-nya ya kan. Jadi dalam tempo yang sangat singkat itu siapapun misalnya ada kecurian, itu dalam tempo yang sangat singkat itu bisa terdeteksi melalui 160 CCTV canggih di sini, bisa mendeteksi dengan biometrik gitu kan. Jadi nggak bisa bohong karena kita bisa terekam dalam kamera canggih itu ya. Nah, jadi keluarganya di mana sekarang? Keluarga lagi di kampung sih, Prof. Waduh. Jadi mudik nggak nanti? Insya Allah setelah Lebaran baru bisa Oh, mudik. jadi mudik ya, jaga masjid ya? Iya, betul. Takut nanti ada yang ngambil Istiqlal ya? Betul. Enggak lah. Tapi kita sangat perlukan ya para pemirsa. Inilah contoh pegawai kita yang bagus ya, teladan lah. Walaupun orang ramai-ramai pulang kampung, dia menunda untuk tidak pulang kampung karena dia untuk memelihara tanggung jawabnya sebagai seorang penjaga, pengaman atau satpam Istiqlal. Tapi nanti insya Allah kita kasih kesempatan untuk berlibur nanti kan, gantian lah pulang teman-temannya di tiap pelosok begitu ya. Berapa anaknya Mas? Saya belum. Ya? Belum. Belum? Wah. Jadi mudah-mudahan berkah Ramadan dapat jodoh yang bagus ya kan. Ya, terima kasih ya. Anda namanya siapa? Ahmad Rafiq. Ahmad Rafiq ya. Yap. Jaga ya, Mbak. Siap. Insya Allah ini rumah Allah kita jaga ini. Siap. Ya, kasih ya. Sama-sama, Semangat, Prof. Pak. Siap. Iya. Gimana sih Prof caranya agar kita tetap memaksimalkan itu setelah Ramadan ini berakhir? Agar perkembangan itu tidak putus gitu Prof. Jadi gini, kalau ingin mendapatkan manfaat Ramadan, jangan beribadahnya hanya Ramadan. Itu Ramadannya nggak efektif kalau beribadahnya dalam bulan Ramadan. Kalau ingin merasakan Ramadan itu efeknya ada, lanjutkan ibadah-ibadah lainnya sesudah Ramadan.
Misalnya kan di luar Ramadan nanti itu memang nggak ada tarawih, tapi kita tetap ke masjid, kita tetap ikut pengajian, kita tetap tadarusan, dan kita tetap menyumbang, kita tetap mengurus keluarga kita dengan baik, bersedekah, berinfak. Nah, itulah orang yang mendapatkan dampak positif Ramadan, ya kan? Nah, jadi jangan berhenti Ramadan, lempar mukna, taruh PC di lemari, tahun depan baru cari lagi. No. Jadi tasbihnya ditaruh, kemudian Qur'annya ditaruh di rak. Tidak. Justru kalau ingin merasakan dampak positifnya Ramadan, apakah Ramadan itu ada mabrur atau tidak, lihat. Kalau berkelanjutan ibadah-ibadah kita, nanti kan kalau sudah lebaran ini, ya, ada puasa 6 hari berturut-turut kan, atau tidak berturut-turut, apa, puasa Syawal namanya kan. Jadi hari tasyrik, bukan hari tasyrik, hari lebaran nggak boleh puasa. Tapi keesokan harinya bisa kita puasa, itu namanya puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa Syawal, kata Rasulullah, sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Nah, habis itu kita lanjutkan lagi Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Dan ibadah-ibadah yang berkurang dengan perginya Ramadan. Pertahankan ibadah Ramadannya kecuali tarawih di luar Ramadan. Itulah yang akan mendapatkan manfaat Ramadan. Masya Allah, jadi pertahankan ibadah ya Prof ya. Iya. Walaupun mungkin kita bulan Ramadan ini sering ke masjid untuk tarawih, tapi setelah Ramadan kita harus tetap juga ke masjid ya Prof ya, untuk menjalankan sholat 5 waktu itu. Anissa juga tetap datang ke masjid, ajak teman-temannya mahasiswa di sini. Setiap tiang-tiang itu ada diskusi-diskusi kelompok mahasiswa datang. Pokoknya kita gratis, kamu mau berdiskusi di mana, cari tempat-tempat yang. Kalau di tempat lain kan sewa kan, kalau di sini di masjid, pokoknya silahkan asal itu diskusi agama. Kalau perlu kita narasumbernya ada. Betul. Okay. Dan bertemu lagi dengan Prof, nggak apa Prof? Boleh. Kita memang pelayan umat. Jadi walaupun memang besar, ya, seluruh karyawan dan pegawai Istiqlal ini adalah ya penjaga-penjaga masjid. Ya, jamaah adalah tuan. Dan kami semuanya adalah pembantu. Luar Jadi, biasa. itulah yang kita harapkan. Oh ya Prof, karena bertepatan besok dengan Idul Fitri, maka saya minal izin wal faizin ya Prof ya. Terima kasih banyak atas segala waktunya. Selamat menjalankan Hari Raya bersama kita ya. Iya Prof. Mohon maaf lahir dan batin juga kalau ada pelayanan-pelayanan kami kurang memuaskan di Masjid Istiqlal ini. Ya, dari lubuk hati kami yang paling dalam, mewakili teman-teman kami yang berjaga terus sepanjang hari. Mungkin ada kekurangan, kami juga mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti, bukan tahun depan, tapi anytime. Betul, Please Prof. datang ke Istiqlal terus. Betul, Iya. siap Prof. Sudah maksimal sekali kok Prof untuk yang di Masjid Istiqlal ini. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit ya Prof ya. Terima Oke, kasih iya, banyak iya. sekali Hati-hati lagi. ya, hati-hati di Assalamualaikum jalan. Prof. Yuk. Alhamdulillah, sungguh atas petunjuk dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang aku harapkan selama bulan Ramadan ini terkabul begitu saja. Sungguh tak ada kesia-siaan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang sangka bahwa perjalanan nekatku untuk mencari seorang guru demi menambah khasanah ilmu yang kupunya ternyata membuahkan hasil yang sangat manis. Semua ini adalah kemuliaan beribadah dalam bulan Ramadan. Kini, tugasku selanjutnya adalah mengamalkan juga menciarkan ilmu yang telah kupelajari. Siapa yang tahu, mungkin Allah mempunyai rencana yang lebih besar untukku.